Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maharani, NIM 120220147 dari kelas RD. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai pembangunan wilayah berdasarkan teori klaster. Di dalam mata kuliah perencanaan wilayah yang diambil oleh Bapak Asirin STMP. Adapun outline yang akan dibahas yaitu yang pertama, teori keunggulan kompetitif dan klaster. Yang kedua, faktor-faktor penentu keunggulan dari teori kompetitif. Kemudian kebijakan pembangunan dengan pendekatan keunggulan kompetitif. Dan terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah teori keunggulan kompetitif dan klaster. Konsep ini awalnya dikembangkan oleh Michael Porter yang menjelaskan tentang tujuan untuk menjelaskan dinamika konsentrasi geografis atau klaster. Dilatar belakangi oleh lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat serta terjadinya krisis ekonomi. Sehingga dari latar belakang tersebut terbentuklah pembangunan tradisional untuk mengatasinya. Karena pembangunan tradisional ini tidak berfungsi, maka dilakukan pembentukan ulang dari model pengembangan ekonomi wilayah untuk dapat mengatasi permasalahan penurunan dari eh, ekonomi dan juga adanya krisis ekonomi di Amerika Serikat. Kemudian Porter mengusulkan arah pengembangan wilayah baru tersebut dalam mendukung kemampuan produktivitas dan juga inovasi industri. Di antaranya adalah pembangunan yang berfokus pada keunggulan kompetitif yang bertujuan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan dengan basis klaster dalam mendorong terciptanya lapangan kerja, seperti dalam pembangunan keunggulan kompetitif, pembangunan kekuatan potensial, pembangunan prioritas, pembangunan berbasis cluster, strategi, dan juga berdasarkan data. Di dalam kebijakan pembangunan tersebut difokuskan pada pengembangan keunggulan kompetitif yang meningkatkan produktivitas jangka panjang dan juga efisiensi. Menurut Porter 2003, dalam mencapai keunggulan kompetitif tersebut dikembangkan faktor-faktor yang menentukan keunggulan kompetitif tersebut. Adapun faktor tersebut adalah faktor sumber daya yang dimiliki, keunggulan makroekonomi yang dilihat dari kebijakan moneter dan fiskal, pembangunan manusia, dan kelembagaan yang efektif, serta keunggulan mikroekonomi yang dilihat dari adanya kualitas lingkungan dan juga kecanggihan operasional perusahaan. Di dalam klaster juga terdapat hubungan yang saling berkaitan di bidang tertentu, yang juga dikenal dengan principles of economics yang saling melengkapi. Terlihat pada bagian di sini terdapat keunggulan secara mikroekonomi dan juga secara makroekonomi. Secara mikroekonomi itu kualitas lingkungan dan juga adanya iklim bisnis yang dapat mengembangkan dari adanya teori klaster ini yang didukung oleh kecanggihan strategi dan operasional dari perusahaan. Kemudian keunggulan secara makroekonomi ini terlihat dari kebijakan moneter dan juga fiskal, serta adanya pembangunan manusia dan kelembagaan politik yang efektif. Sehingga terwujudkan suatu sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah, seperti dilihat dari lokasi, lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, dan lain sebagainya. Kemudian, faktor-faktor penentu keunggulan kompetitif tersebut diantaranya adalah strategi perusahaan dan juga struktur persaingan, kondisi permintaan, industri pendukung yang terkait, dan juga faktor-faktor produksi. Strategi perusahaan ini pasti dalam membentuk sebuah pengembangan ekonomi perusahaan itu pasti memiliki strategi tersendiri untuk mencapai keuntungan ekonomi dan juga meningkatkan daya saing. Selain itu juga dilihat dari kondisi permintaan yang seperti apa kondisi permintaan ini, apakah kondisi permintaannya naik atau turun. Kemudian didukung oleh industri-industri yang ada yang saling berkaitan. Industri-industri ini yang nantinya akan menopang dari kebutuhan pembangunan wilayah yang diperlukan, serta adanya kondisi dari faktor-faktor produksi tersebut untuk mendukung terciptanya keunggulan kompetitif dari pembangunan wilayah berdasarkan teori klaster.
Adapun cakupan analisis klaster itu yang pertama mencakup berbagai industri terkait, seperti terkait dengan pemasok dan dalam komponen layanan, perdagangan, dan juga perusahaan. Nah, di dalam klaster ini juga terdapat lembaga pemerintah yang dapat melakukan pelatihan khusus serta melakukan penelitian. Dan klaster ini juga bekerja sama dengan asosiasi perdagangan dan juga dalam melakukan investasi untuk dapat meningkatkan pertumbuhan wilayah. Keunggulan kompetitif tersebut akhirnya di dalam klaster ini terjadi di banyak industri, mulai dari industri yang kecil sampai dengan industri yang besar, dan menjangkau di daerah pedesaan hingga perkotaan dan di beberapa tingkatan geografis negara, negara bagian, dan juga provinsi. Nah, terlihat pada bagian klaster tersebut terjadi di negara maju maupun berkembang, walaupun kita tahu bahwa untuk kenaikannya itu lebih berkembang yang ada di negara maju. Jadi di sini itu sudah terdapat beberapa keunggulan-keunggulan kompetitif industri seperti produk kesehatan kecantikan, penyediaan instrumen operasi, peralatan medis, dan lain sebagainya. Dan kemudian terdapat juga organisasi riset yang menaunginya. Seperti di sini, organisasi riset yang menaunginya itu seperti produk bio farma dan biologi. Dan juga dari produk kesehatan itu dinaungi oleh lembaga rumah sakit, pendidikan, dan juga spesialis. Kemudian dari produk bio farma juga ada yang menangani lagi, ada organisasi klaster. Jadi dibagi per klaster-klaster yang memang memiliki concern untuk dapat melakukan kajian terkait eh, keunggulan-keunggulan tersebut. Nah, kemudian spesialis-spesialis tersebut dinaungi juga oleh lembaga pendidikan tinggi seperti yang ada di Harvard, MIT, Boston, dan lain sebagainya. Kemudian komposisi klaster. Di dalam klaster ini komposisinya terdapat dua macam, yaitu ada klaster global dan juga klaster lokal. Komposisi klaster yang pertama ini adalah klaster global yang melayani pasar nasional dan juga global sehingga mudah terpapar dengan wilayah yang ada di negara lain karena memang sifatnya yang mengglobal atau meluas sehingga dapat berimpact terhadap negara-negara lain. Kemudian ada klaster lokal yang melayani pasar lokal dan juga sedikit terpengaruh dengan pesaingnya di dalam maupun di luar negeri. Nah, di dalam analisis klaster ini atau di dalam komposisi klaster ini banyak ditemukan hubungan kekerabatan antara lingkungan dan juga lingkungan bisnis dan juga ekonomi mikro serta ekonomi nasional yang memberikan manfaat dalam menunjang produktivitas dan juga kapasitas dalam berinovasi. Sehingga di dalam komposisi klaster ini memang dikaji betul mana yang memang klaster yang dapat menjangkau meluas dan klaster yang hanya melayani pasar lokal. Kemudian peran dan fungsi dari pengembangan klaster. Yang pertama ini adalah klaster sebagai produktivitas. Nah, di dalam hal ini itu kaitannya dengan aglomerasi yang terlihat di tingkat industri ekonomi kota. Nah, ekonomi aglomerasi ini sekarang telah bergeser ke tingkat klaster dan jauh dari industri yang sempit atau daerah kota semata. Nah, klaster ini memberikan akses yang unggul dan juga lebih murah dan mudah, sehingga kekuatannya itu mendorong pengembangan dan peningkatan pemasok lokal yang kuat dan insentif yang juga kuat. Nah, klaster ini juga memberikan pasar yang luas dan terakumulasi pada perusahaan dan juga lembaga lokal untuk meningkatkan produktivitas. Nah, klaster dan inovasi ini, yang kedua, yaitu klaster di mana menawarkan keuntungan di dalam menggunakan teknologi operasi dengan mengoptimalkan ketersediaan dari komponen-komponen yang diperkuat dengan keunggulan inovasi yang ada. Nah, namun dalam keadaan tertentu, partisipasi klaster ini justru akan menghambat inovasi karena klaster ini berbagi pendekatan yang seragam dan bersaing. Sehingga karena seragam dan bersaing tersebut, sehingga mempersempit dari inovasi-inovasi yang ada. Seperti itu.
Nah, klaster ini juga dapat menciptakan faktor bisnis baru atau formasi bisnis baru yang dengan memanfaatkan inovasi yang telah tersedia tersebut dengan keuntungan klaster yang berperan di dalam proses inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas dan juga jumlah perusahaan terkait. Jadi, karena banyaknya inovasi yang terdapat pada klaster dan terbentuknya formasi-formasi bisnis baru, maka semakin banyak pula jumlah perusahaan terkait dan juga dapat melakukan pengembangan ekonomi wilayah di dalam mencapai daya saing wilayah tersebut. Nah, kemudian adanya kebijakan pembangunan dengan pendekatan keunggulan kompetitif ini meliputi konsep pasar yang cakupannya itu lebih luas dan juga menawarkan potensi untuk berkontribusi pada kesejahteraan. Dan juga di dalam ekonomi klaster ini menyarankan peran baru bagi perusahaan. Seperti peningkatan di dalam klaster ini dapat menjangkau yang lebih luas dan juga menawarkan potensi untuk dapat berkontribusi pada kesejahteraan dan memainkan peranan yang baru. Konsep klaster ini melihat pada pandangan yang lebih luas dan juga dinamis, berdasarkan pada pertumbuhan produktivitas dan juga melibatkan beberapa lembaga, sehingga terbentuk hubungan dan juga membentuk eratan hubungan antara perusahaan dan juga lembaga, seperti pengembangan inkubasi bisnis, kemudian penyediaan fasilitas dan jasa kolektif atau culture services, pengembangan modal manusia atau human capital development, dan juga dukungan inovasi atau innovation support. Nah, di sisi lain terkait adanya pengembangan klaster ini juga dapat meningkatkan ekonomi wilayah, namun di sisi lain juga terdapat kritik yang ditujukan pada dari klaster ini, yaitu peningkatan produktivitas yang dapat merugikan ekonomi lokal, dan kebijakan klaster ini perlu adanya pengembangan lagi karena nantinya itu dipertanyakan terkait daya saing setiap wilayah karena setiap wilayah itu memiliki kemampuan untuk bersaing yang berbeda-beda dan juga memiliki potensi yang berbeda-beda pula sehingga perlu dikembangkan lagi konsep dari teori cluster ini dalam melakukan persaingan wilayah. Seperti kita lihat pada bagian tersebut, cluster itu dapat mempengaruhi promosi ekspor. Kita tahu bahwa untuk meningkatkan ekonomi wilayah itu dipengaruhi juga oleh kegiatan adanya ekspor. Jadi ekspor ini memainkan peran penting juga untuk meningkatkan daya saing suatu daerah. Dan juga ekspor ini bagaimana kita bisa meningkatkan ekspor ini yaitu dengan melakukan promosi, yaitu dengan menjangkau wilayah-wilayah ekspor yang lebih banyak. Kemudian adanya reformasi regulasi. Jadi regulasi itu setiap tahunnya itu dilakukan kajian dengan melakukan evaluasi terkait kebijakan-kebijakan pembangunan dengan pendekatan keunggulan kompetitif ini. Kira-kira dari kebijakan-kebijakan tersebut, adakah regulasinya yang harus diperbaiki lagi untuk dapat meningkatkan persaingan daerah? Kemudian adanya promosi investasi asing langsung. Dan juga untuk meningkatkan daya saingnya ya itu dipengaruhi oleh adanya investasi asing yang masuk. Jadi investasi ini juga dapat meningkatkan apa ya domestik untuk meningkatkan daya saing daerah. Jadi dari itu promosi investasi ini perlu untuk melakukan pengembangan daerah dalam pendekatan keunggulan seperti itu. Kemudian kebijakan ITEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti kita tahu bahwa di dalam kehidupan globalisasi ini kita pasti berkaitan erat dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin maju. Sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi ini perlu dilakukan sebuah perencanaan pembangunan untuk menentukan kebijakannya dan strategi yang pas untuk perekonomian daerah atau wilayah. Nah, kemudian ada pengembangan faktor spesialisasi dan juga kecanggihan. Dari kebijakan tersebut, dilakukan pengembangan faktor-faktor terkait yang dapat mengembangkan daya saing daerah ini dan juga kecanggihan dari teknologi.
memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mendukung kebijakan impact yang ada. Kemudian setelah dilakukan pengembangan faktor spesialisasi dan juga kecanggihan, memanfaatkan kecanggihan teknologi, barulah dilakukan pengumpulan dan penyebaran informasi terkait ekonomi. Pengumpulan dan penyebaran informasi terkait ekonomi ini apa? Jadi dengan melakukan pengumpulan data terkait di dalam sebuah wilayah itu eh, masalah apa saja yang terkait dengan perekonomian di wilayah tersebut yang dapat menghambat dari pertumbuhan ekonomi dan juga melakukan penyebaran informasi ekonomi bahwasanya potensi yang ada di dalam suatu wilayah tersebut itu dapat dikembangkan atau juga masalah ekonomi yang terdapat pada wilayah tersebut dapat diminimalisir atau dapat diselesaikan dengan konsep cluster yang seperti apa. Nah, itu tadi merupakan bagian-bagian dari kebijakan cluster yang meliputi 6 indikator tersebut. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah kita bahas tadi, maka didapatkan kesimpulan, yaitu di sini saya meng-highlight 5 poin dari pendekatan teori cluster di dalam pengembangan ekonomi wilayah. Yang pertama adalah pendekatan tradisional yang diajukan oleh Michael Porter ini ternyata tidak berfungsi secara baik dan memerlukan arah baru atau pengembangan baru di dalam pengembangan wilayahnya. Dan juga yang kedua, wilayah kompetitif ini adalah ketika wilayah tersebut beroperasi secara kompetitif. Atau dengan kata lain, wilayah tersebut memiliki sebuah potensi atau sebuah eh, kebiasaan untuk bersaing. Jadi dilihat juga dari wilayah tersebut, apakah sekiranya wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah kompetitif atau tidak. Jika wilayah tersebut tidak belum dapat atau belum mampu untuk berkompetisi, maka dari cluster ini uh, tidak tepat untuk digunakan dalam pengembangan ekonomi wilayah jika wilayahnya memang belum bisa atau belum mampu untuk berkompetisi secara kompetitif. Kemudian yang ketiga adalah keunggulan kompetitif ini tergantung pada produktivitas jangka panjang. Seperti kita jelaskan, seperti kita tahu dan yang sudah saya jelaskan, bahwasanya wilayah tersebut dapat kompetitif dilihat dari berbagai macam indikator. Dan untuk peningkatan produktivitasnya itu dilihat dari berbagai indikator tersebut, yang mana di dalam meningkatkan produktivitas ini memerlukan durasi yang panjang dilihat dari berbagai indikator tersebut. Sebutkan tadi tentang promosi ekspor, sebutkan tadi tentang adanya investasi secara langsung dan lain sebagainya. Dan untuk melihat pencapaian tersebut itu diperlukan waktu yang cukup lama sehingga kita dapat mengatakan bahwa wilayah tersebut memiliki keunggulan kompetitif atau mampu bersaing dengan wilayah-wilayah yang lain. Kemudian yang keempat adalah strategi dalam pengembangan wilayah dapat dilakukan dengan mengembangkan keunggulan nilai wilayah dan kekuatan khas atau kekuatan yang unik yang dimiliki dari wilayah tersebut. Misalnya wilayah tersebut memiliki potensi yang khas atau potensi unik yang tidak dimiliki oleh wilayah lain. Maka itu dapat dikembangkan atau dapat disusun strategi dan juga dapat disusun kebijakan-kebijakan yang dapat mengembangkan keunggulan dari wilayah tersebut. Sehingga apabila kita dapat meningkatkan keunggulan dari nilai wilayah atau keunikan dari wilayah tersebut, itu dapat meningkatkan daya saing dari wilayah. Karena keunikan dari wilayah tersebut tidak dimiliki oleh wilayah lain. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa kekuatan khas ini dapat membentuk peluang besar untuk meningkatkan daya saing wilayah. Kemudian yang kelima, kebijakan dalam mendukung klaster ini diantaranya adalah daya tarik lingkungan, adanya pendidikan dan juga pelatihan tenaga kerja, infrastruktur, dan juga standar kualitas lingkungan dan lain sebagainya. Nah, di undang nomor 5 ini, dalam mendukung suatu kebijakan dalam klaster, itu ada daya tarik lingkungan.
Dengan sebuah teori pasar untuk mendukung pengembangan wilayah, itu didasarkan oleh adanya lingkungan tersebut. Jadi kalau lingkungan tersebut mendukung wilayah tersebut untuk berkompetisi atau dapat meningkatkan nilai kompetitif dari wilayah tersebut, maka wilayah tersebut akan berkembang karena lingkungannya menarik untuk mendukung perkembangan wilayah. Dan juga adanya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Di sini, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja itu berfungsi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada. Jadi, untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul, itu perlu adanya pendidikan dan juga pelatihan tenaga kerja. Karena kalau misalkan sumber daya manusianya unggul, maka wilayah tersebut akan juga memiliki peluang untuk menentukan kompetisi dan kemampuan untuk berkompetisi dengan wilayah yang lain karena disokong oleh sumber daya manusia yang unggul. Kemudian adanya pelatihan tenaga kerja itu untuk membentuk suatu potensi yang dimiliki pada setiap individu untuk dapat mengembangkan potensinya sehingga dibentuklah sebuah wadah pelatihan tenaga kerja untuk menciptakan produktivitas dari tiap individu, meningkatkan keunggulan dari para individu, dan juga akan berkorelasi erat dari peningkatan wilayah kompetitif yang terdapat pada poin 2. Kemudian infrastruktur. Untuk mendukung suatu wilayah dalam berkompetisi atau peningkatan daya saing daerah, itu perlu juga dilihat dari infrastruktur. Apabila infrastrukturnya mendukung, maka keunggulan kompetitifnya juga akan semakin produktif dan semakin efektif. Tapi apabila infrastrukturnya tidak didukung, infrastrukturnya masih sangat minim, infrastrukturnya masih banyak diperbarui, maka ini akan berpengaruh terhadap kenaikan dari kompetitif wilayah karena kompetitif wilayahnya akan melambat karena infrastrukturnya juga melambat. Jadi untuk mendukung cluster, infrastruktur itu diperlukan untuk mendukung produktivitas keunggulan kompetitif ini. Karena infrastruktur ini diperlukan untuk mobilisasi masyarakat terhadap banyak kegiatan, termasuk juga di dalam promosi ekspor dan lain sebagainya, itu memerlukan distribusi yang cepat. Kalau distribusinya lambat, maka promosi ekspornya juga lambat. Kalau promosi ekspor cepat, distribusi cepat, itu didukung oleh infrastruktur dan modal yang cepat pula. Maka dari itu, infrastruktur yang baik akan mendukung wilayah kompetitif berjalan dengan baik. Kemudian ada standar kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan ini juga diperlukan untuk mendukung keunggulan kompetitif wilayah. Karena dengan adanya standar kualitas lingkungan yang baik, maka strategi dan pengembangan wilayah yang dapat dilakukan untuk mendukung pengembangan ekonomi juga dapat berjalan dengan baik. Dan juga terdapat faktor-faktor yang lainnya. Mungkin sekian dari saya terkait penjelasan mengenai pengembangan ekonomi wilayah berdasarkan teori klaster. Mudah-mudahan dari sini kita dapat mengetahui bahwa pengembangan ekonomi teori klaster ini memiliki plus minus, positif dan negatif. Positifnya adalah wilayah dapat mengoptimalkan potensi dan juga peluang untuk melakukan strategi pengembangan wilayah dan juga meningkatkan produktivitas dari tiap-tiap wilayah tersebut dengan mengembangkan keunggulan khas atau keunggulan unik yang ada pada setiap wilayah yang dimiliki. Namun juga di sisi lain terdapat dampak negatifnya seperti persaingan wilayah tersebut tidak terdapat batasan atau tidak terdapat parameter yang jelas atau masih terdapat ambiguitas terkait dengan persaingan wilayah ini karena setiap wilayah itu memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda sehingga untuk menciptakan persaingan yang kompetitif itu kurang relevan untuk bisa diaplikasikan kepada wilayah-wilayah. Jadi memang harus dikaji kembali dan dikembangkan ulang melalui pembaruan yang baru untuk dapat meningkatkan ekonomi klaster dengan baik. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.